Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka yang sudah tertera di atas, yaitu refleksi kemerdekaan dari Masjid At-Taqwa untuk Indonesia, ya, sebagai pengganti kajian Ahad pagi, ya, karena bertepatan pada hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang terhormat Ketua Dewan Syariah beserta jajarannya, yang terhormat pengurus Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, yang terhormat para ketua RW, para ketua RT, dan yang terhormat pada jamaah semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan kali ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Nanti akan ada pidato kebangsaan, ya, dari perwakilan RW, perwakilan RT, kemudian perwakilan pengurus, kemudian perwakilan dari jamaah. Nah, yang akan membawakan pidato pada kesempatan hari ini adalah yang pertama Pak Lurah. Tadinya ada Pak Lurah, tapi kebetulan dia juga sibuk mempersiapkan upacara mungkin di lapangan barangkali, ya. Yang pertama yaitu Bapak RW 10 Pak Nidam, kemudian yang kedua adalah Bapak RW 7, ya. Kemudian Pak Babang Setiabudi dari RW 10. Kemudian dari tokoh masyarakat ya akan disampaikan oleh Bapak Eko F. Supandi. Kemudian dari pengurus Masjid At-Taqwa akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur dan Bapak Yanto Herianto. Kemudian yang ke-8 oleh Bapak Suprianto dari jamaah. Kemudian yang ke-9 Saudara Fahri ada hadir dari remaja. Mudah-mudahan hadir, barangkali terlambat barangkali. Kemudian ada dari perempuan satu, yaitu Audrey Sahika Valerian dari RW 7, ya. Nah, itu nanti akan membawakan pidato kebangsaan. Sebelum kita mulai, marilah kita nanti sama-sama
Kita bacakan dulu proklamasi kemerdekaan. Boleh. Kami mohon berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Terima kasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan pidato kebangsaan yang pertama, yaitu Bapak Nidam Anton dari RW 007. Kami persilakan. Waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pagi hari ini izinkanlah kami mewakili unsur lingkungan RW 07 dan RW 010 dan 11. Nanti bergantian, kalau disampaikan oleh Pak pengacara tadi adalah pidato kebangsaan, kami akan memberikan pantun kebangsaan. Izinkanlah memberikan 5 pantun refleksi kemerdekaan, pantun kebangsaan dari Masjid At-Taqwa untuk Indonesia. 17 Agustus 2025 bertepatan dengan 23 Syafar 1447 Hijriah. Dari Jakarta hijrah ke Yogyakarta. Atur strategi bangsa tetap terjaga. Jangan lengah, jangan terperdaya. Musuh kita makin canggih di dunia nyata dan maya. Pantang mundur, terus maju. Kobarkan semangat di dadaku. Tetap berkibar bendera bangsaku, merah putih kebanggaanku. Lebaran paling pas makan ketupat, ditambah santan soto babat. Negeri kita bermartabat berdaulat, tidak gentar meski musuh mendekat.
menulis di buku dengan pena tua tempo dulu zaman penjajahan. Pemuda-pemudi jangan terlena, kobarkan semangat demi cita-cita dan masa depan. Pantang menyerah, mengusir penjajah, tekad membaca agar penjajah enyah. Jamaah Masjid At-Taqwa bangkitkan ibadah, selalu rapatkan shaf dalam berjamaah. Boleh nambah satu ekstra. Duren mekar, duren seribu, berdampingan bagai raja dan ratu. Warganya saling bahu-membahu, selalu kompak dan bersatu. Dirgahayu 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nidam Anton yang telah menyampaikan pantunnya. Kemudian yang berikutnya adalah Bambang Setiabudi mewakili RW 010. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpantun seperti pujangga penyair Pak Nidam, tetapi saya akan mencoba baca puisi. Judulnya adalah Jiwa yang Bebas Merdeka. Di tanah kita, merah putih berkibar, simbol kemerdekaan, jiwa yang tak terbakar. Tapi di sana, di Palestina yang jauh, bendera Palestina tak bisa berkibar dengan bebas. Di sini, kita bebas beribadah, menunaikan sholat, tanpa rasa takut. Tapi di sana, di Palestina yang terjajah, ibadah mereka dibatasi oleh penjajah nista. Tapi mengapa kita di sini malas beribadah, malas mengunjungi rumahnya? Sungguh tragis, saudara kita di sana. Masjid-masjid dibombardir, menara masjid bertumbangan di sana sini, sehingga tak terdengar lagi suara azan. Di sini lantunan azan jelas terdengar. Jadilah diri kita jiwa yang bebas merdeka, mendatangi masjid, beribadah, tunduk patuh, sujud padanya. Itulah jiwa-jiwa yang merdeka. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Bambang mewakili RW 10. Cukup bagus puisinya. Kemudian sekarang dari tokoh masyarakat, yaitu Bapak Ustadz Eko F. Supandi, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah amma ba'. Segala puji tentunya milik Allah. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum saya mulai, coba kita biar menggema terlebih dahulu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Sekali merdeka tetap merdeka. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan amanah dari pengurus masjid DKM tentunya sesuai dengan temanya refleksi kebangsaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, bahwa ada beberapa hal yang poin penting yang saya sampaikan. Yang pertama, kemerdekaan ini memang diraih oleh perjuangan bangsa kita dengan pikiran, dengan harta, ataupun dengan darah, jiwa, bahkan dengan nyawa. Tentunya itu perjuangan kita dengan keinginan kita bersatu. Dalam hal itu juga manusia punya rencana, tapi Allah tetap yang memberikan kesempatannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dalam alinea ketiga, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur agar supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, di situ Allah ikut campur dalam kemerdekaan ini. Dalam itu juga sebelum kita meraih kemerdekaan, para pemuda kita bergabung menjadi satu dari seluruh Nusantara pada pertemuan kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 menyatakan, saya singkat saja, bahwa mengaku putra-putri Indonesia bertanah air satu, kemudian berbangsa satu, kemudian berbahasa satu, Indonesia. Dalam hal ini juga kita harus mengingat para pejuang kita, founding father kita, termasuk Pak Soekarno menyampaikan, Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa negara yang besar itu adalah negara yang selalu ingat peduli kepada para pendahulunya, para pemimpinnya. Itu yang kita pegang. Dalam hal ini tentunya saya menyampaikan, kita sebagai penerus bangsa, meskipun di luar itu masih banyak hal-hal yang masih rumor, meskipun nyataan, Indonesia itu katanya kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang sengsara. Begitu juga Indonesia itu katanya makmur, ya, adil makmur, tapi rakyatnya banyak yang masih nganggur. Begitu juga katanya Indonesia itu masih indah dan permai, tapi rakyatnya masih yang kurang damai. Tidak, kita sebagai penerus bangsa hilangkan yang rasa-rasa yang negatif, tapi tetap kita selalu berjuang untuk membangun negara ini, termasuk kita luan kecilnya itu. Bagaimana kita cukup kecil, kita diciptakan oleh Allah menjadi seorang khalifah tentunya, terutama di lingkungan kita, di rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa meraih kesejahteraan itu, kemakmuran itu, kedamaian itu. Kemudian kita cukup hanya ada di Sawang Elok. Bagaimana ini Sawang Elok bisa maju dari tahun ke tahun. Ingat dulu kita pada tahun 94-95 jalan itu masih banyak kubangan air, tapi sekarang alhamdulillah di Sawangan Elok pasung-pasos sudah diserah terimakan, banyak juga posyandunya, banyak juga keamanannya, termasuk Masjid At-Taqwa ini indah dan permainnya tentunya. Tentunya kita jaga bagaimana kita solid untuk mempersatukan bahwa Sawangan Elok itu lebih baik daripada setahun sebelumnya. Dan umpamanya sekarang keinginan kita pengen punya makam nih, kita bersatu seperti powder di Sawang Elok bersatu bahwa meraih untuk tanah Pasum ini kita bisa tercapai.
Hal itu tentunya kita selalu ingat kepada Allah SWT. Dan tentunya kalau kita berterima kasih kepada pahlawan kita, tentunya kita bersyukur kepada Allah, yaitu tadi dibilangkan solat dan solat. Kalau kita masih belum benar, berarti solatnya belum benar. Solat lagi dan solat lagi. Kalau kita udah benar solatnya, insya Allah bahwa kita termasuk yang selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan manusia, selamat dunia akhirat. Dan tentunya juga dalam hal ini Allah menyampaikan kalau benar solatnya, balik jiwa kita akan tenang semuanya. Dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan diridhoinya, dan masuklah kepada jamaah-jamaahku, tentunya juga masuklah kepada surgaku. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan, karena waktunya terbatas. Tentunya mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya pribadi, umum jamaah semua. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah kita diberikan jiwa yang tenang, supaya kita kembali kepada Allah, dan Allah tentunya meridhoinya, dan kita masuk kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Eko F. Supandi yang telah memberikan sambutan refleksi kebangsaan. Kemudian berikutnya adalah Bapak Haji Abdul Ghafur mewakili pengurus. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkanlah kami mewakili dari pengurus Masjid At-Taqwa ingin membacakan puisi. Pagi suara berteriak, ku memandangkan menyambut kemerdekaan. Merdeka, merdeka. Kini lepas sudah semua belenggu. Kini hilang sudah segala nestapa. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Tanggal 17 Agustus 45 menjadi momentum kemandangkan Indonesia Raya ke seluruh penjuru dunia. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah negeriku. Ayo kita jadi pandu bagi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abdul Ghafur yang mewakili pengurus. Kemudian Bapak Edianto kami persilahkan mewakili pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin bercerita saja sedikit setelah 1945. Ada peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan kita di Jawa Barat, di Sumatera Utara, bahkan di Sulawesi. Tapi peristiwa-peristiwa itu tensi ideologisnya mereka turunkan sehingga menjadi hilang sama sekali. Ideologi kita menjadi ideologi Pancasila. Nah, kemudian juga ada peristiwa di Bandung tahun 63. Itu peristiwa itu sangat kental sekali dengan SARA.
Ada peristiwa tahun 65, ada tahun 66, ada tahun 98, dan terakhir sekali ada peristiwa 212. Itu sangat heboh, 212. Nah itu ada anak yang ingusan. Anak ingusan itu nggak tahu sejarah. Sampai-sampai surat Al-Maidah itu diputar balikkan sama dia. Namanya si Ahok. Ya, namanya si Ahok. Itu dia nggak tahu sejarah Indonesia itu, seperti kata Pak Reza kemarin, 95% itu andilnya ulama-ulama besar kita. Dia nggak tahu itu si Ahok itu. Tapi jangan takut Pak Ahok, Anda punya anak mungkin, punya cucu, dan kita semua jangan takut tinggal di Indonesia. Selagi Indonesia masih mayoritas Islam 85%. Apa itu Islam? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nedianto mewakili pengurus. Kemudian berikutnya adalah Pak Supriyanto mewakili jamaah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik ini, baru kali ini saya berhadapan dengan Bapak-Bapak. Terima kasih kepada segenap jajaran pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah. Kebetulan saya mewakili jamaah Masjid Aqtawa. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nutu andil jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kebangsaan, nation, nasionalisme ini harus menjadikan jiwa yang kuat, terutama bagi pemimpin. Pemimpin di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan contoh-contoh pemimpin yang hebat-hebat masa lalu. Maka saya sampaikan melalui forum dakwah Masjid At-Taqwa, saya sampaikan sebagai pemimpin dari pusat sampai tingkat RT RW harus jujur dan amanah. Saya belum pernah melihat. Nah, Rasul mencontohkan harus adil, Rafiq, Muhsin, Aris. Nanti saya jelaskan di waktu yang akan datang. Karena waktunya dibatasi singkat. Banyak yang ingin saya sampaikan. Guru, pengajar, saya dakwah mulai tahun 80. Dari kecil Katolik. Merdeka, apa makna merdeka? Artinya merdeka, pejabat belum pernah bisa menjelaskan dan apalagi mempraktekkan. Pengertiannya aja nggak tahu. Merdeka itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Makmur yang berkeadilan. Tidak ada kemiskinan. Tujuannya Bung Karno memberikan bangsanya adalah jangan sampai miskin dijajah. Diilhami dari Perang Dunia Kedua, di bom atom Hiroshima Nagasaki, sehingga Jepang bertekuk lutut pada tentara sekutu. Maka Bung Karno mendapat ilham untuk memerdekakan bangsanya. Tadinya akan diberikan oleh Jepang, Kolonel Laksamana Maeda, tanggal 15.
namun diculik Bung Karno ke Rengas Dengklok. Ulang malam 17. Maka angka 17 menjadi pilihan kemerdekaan Indonesia. Maknanya sangat dalam. Perjuangan mulai tadi, Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 1, Pemuda 2, 1928. Ya. Sumpah Pemuda, tadi sudah sebutkan. Undang-Undang Dasar 45 sudah sebutkan. Nah, 17 tahun kemudian Bung Karno memerdekakan bangsanya. Merdeka. Namun apa yang dimaksud merdeka sampai sekarang 80 tahun usia hari ulang tahunnya. Banyak yang masih keleleran, nggak punya rumah, masih melarat miskin. Nah, tujuan kita belum sampai. Berarti ke depan, ya, warga negara, kita sebagai juga warga negara harus menerapkan taat, tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian jangan menyalahkan orang lain. Buat apa? Menyalahkan orang lain gak ada pahalanya. Berikan contoh dirinya, keluarganya. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan ahlimu dari siksa mereka. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pidato yang berapi-api. Nah, kemudian berikutnya perwakilan dari remaja yang putri atau Pak ini dulu dari Pak Yanto Herianto, padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari remaja ya yang tidak hadir, Bapak Fahri. Di sini saya akan membacakan pantun kebangsaan dengan judul Indonesia Merdeka. Dahulu negeriku dijajah, dahulu bangsaku ditindas, dahulu negeriku, bangsaku, Indonesiaku tak bisa bebas berbuat apa-apa. Mereka, ya mereka penjajah menguasai Indonesia. Mereka penjajah ingin merebut kekuasaan alam Indonesia. Alam yang indah dan subur dan sejahtera. Dan saat itulah bangsa Indonesia tak hanya diam semata. Bangsa Indonesia melawan para penjajah. Bangsa Indonesia tak rela tanah air ini Indonesia direbut oleh para penjajah. Walau dengan alat seadanya, walau hanya bambu runcing yang mereka punya, namun mereka tak gentar untuk membela Indonesia. Indonesia tercinta. Walau lelah bercampur darah, walau nyawa taruhannya, namun mereka tak pernah putus asa. Dan tentu selalu diiringi dengan doa. Dan pada akhirnya
pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia merdeka. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya yaitu dari Audrey Sahika Valerian, perwakilan remaja, kami persilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus dan tokoh-tokoh masyarakat serta hadirin semua yang saya banggakan. Suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini mewakili generasi muda RW 7 dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Dirgahayu Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Kamilah generasi milenial. Kamilah Gen Z. Kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam memegang arah kendali bangsa ini agar menjadi bangsa yang sehat, makmur, dan sejahtera. Saya bersusah hati melihat kondisi negeri saat ini. Satu sisi saya mendengar negara ini semakin demokratis, semakin maju, semakin berprestasi. Namun dari sisi lain saya justru melihat putra-putri negeri saling menjatuhkan, saling menyakiti secara mental maupun fisik hanya karena sebuah perbedaan. Di HUT RI ke-80 ini, mari kita bangkitkan, kita kembalikan rasa bangga, rasa memiliki Indonesia ini. Karena kita adalah generasi penerus bangsa yang tahu persis negeri ini terbentuk karena keberagaman dan perbedaan. Yang justru hal inilah yang menyebabkan negara kita menjadi negara yang kaya, negara yang indah, negara yang memiliki culture atau budaya yang relevan berdampingan, seiring sejalan dengan kemajuan dunia yang maju dan modern. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkontribusi dalam kemajuan Indonesia. Untuk itu, marilah kita berdoa semoga Indonesia kembali menjadi negeri yang sehat dan makmur, supaya kembali ke masa kejayaannya, karena persatuan dan kesatuan adalah kunci majunya kembali negeri ini. Seperti peribahasa, our culture is cool, not old school, and I agree. Mari majukan bangsa. Dirgahayu negeriku tercinta, Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah yang terakhir, ya. Alhamdulillah acara refleksi kemerdekaan dari Masjid At-Taqwa ini telah selesai. Kemudian ada satu lagi, Pak Didi akan menyampaikan sebagai ketua pengurus Masjid At-Taqwa. Kami persilakan. Terima kasih untuk Pak Andi, semua menyatakan merdeka, merdeka, merdeka. Tapi saya lain ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang ada di Masjid At-Taqwa, memang kita masjid ini membutuhkan uluran tangan untuk seluruh masyarakat, semuanya. Mumpung hari ini kita dihadiri semua tokoh yang ada di Sawangan Elok, baik dari RT, RW, pengurus masjid, masyarakat semuanya. Kami minta mudah-mudahan masjid ini bisa punya ambulan. Kami sebagai pengurus mungkin bisa dari ormas-ormas kita bikin proposal, tapi nanti efeknya juga ada, ya tidak baik mungkin kan gitu. Wah, nanti kita berpihak kepada ormas yang akan memberi. Tapi kalau bisa kita sebagai warga Sawangan Elok, kita nggak atas nama pengurus, warga Sawangan Elok semuanya, kalau bisa mandiri, mungkin tidak sampai 100 juta itu kita bisa punya ambulan, dan kita sokong semuanya itu untuk 3 RW. Mungkin tidak lama kita mungkin punya kendaraan yang untuk sifatnya untuk mengantarkan orang sakit yang ada di Sawangan Elok, bisa ditaruh di Masjid At-Taqwa, dan semua bisa tercover. Saat ini kalau saudara kita yang sakit, kita kan nggak tahu ya banyak yang menyampaikan ke kami kalau kita ke rumah sakit pakai Grab mungkin kurang lebih 100.000, apalagi kalau yang kena sakitnya itu bisa pergi seminggu sekali kan gitu. Mari Bapak-Bapak kita renungkan untuk hari ini gitu. Insya Allah, bukan saya mendahului, insya Allah saya akan melelang lah gitu. Untuk itu mungkin untuk diri saya sendiri, untuk pertama ini saya akan biar teman-teman nanti membantu kita. Aku pengurus pribadi saya, mungkin saya akan ngasih 5 juta. Biar ambulan untuk warga Sawangan Elok bisa ada di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dah Isra. Oh baik, saya untuk berarti saya bukan berarti ya, saya akan ngasih 5 juta untuk lelang wakaf ambulan. Terus pengurus siapa yang nanti biar ditulis Pak Andi atau Pak Pardi ya gitu ya. Jadi biar masjid kita ini punya untuk menolong masyarakat seluruh Sawangan Elok. Jadi kalau orang yang sakit tidak ada ongkos bisa ke sini gitu, ada ambulan, nanti sopirnya banyak. Kalau cuma untuk ke RSUD Depok atau ke Arafik kan agak mudah itu. Silakan yang mau melelang. Selain itu, Pak Riza berapa? Alhamdulillah. Ini pengurus dulu. Mas Jum 1 juta. Udah 11 juta Pak. Kalau nanti kita nyari mobil AVV atau berapa tahun 2015 mungkin harganya 75 ya. Mudah-mudahan bisa ya. Pak Andi berapa Pak Andi?
Pandi 2 juta, udah 13 juta. Terus Pak Sariel berapa? 1 juta, 14 juta. Pak Nur 1 juta, 15 juta. Pak Erwin Nidam gimana? Nyusul ya. Pak Pardi 1 juta, 16 juta. Baiklah, nanti Pak Reza, Pak Rasul nyusul. Ya baiklah, ini udah 15 juta untuk DP ya, bisa insya Allah. Kalau baru nanti cicilannya nggak tahu lah. Tapi yang jelas kita nyari mobil AVV atau Grand Max ya gitu, yang tahunnya itu tahun 2015an ke sini, biar kita tercapai. Nanti yang urusan ngecat saya nanti ya, urusan ngecat. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua rangkaian sudah kita lalui. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan doa. Barangkali Pak Nidam barangkali mau, silakan Pak untuk menutup doa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri kegiatan refleksi kemerdekaan tahun 2025 ini, marilah sama-sama kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga arwah para pahlawan bangsa, pahlawan Sawangan Elok dan pahlawan orang tua dan mungkin keluarga kita semua yang telah mendidik kita, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikanlah taman-tamar surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulinian soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita telah selesai. Kami sebagai pembawa acara, apabila ada khilaf dan salahnya kami mohon dimaafkan. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan juga Bapak Lurah ya, yang sedianya pada pagi tadi ya,
tapi karena kesibukan beliau dan alhamdulillah dia masih sempat mampir ke Masjid At-Taqwa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Pak Lurah Duren Seribu. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajaran, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak tokoh alim ulama, para ustadz, para kiai, dan seluruhnya jamaah Masjid At-Taqwa dan para ibu-ibu ustazah yang mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid At-Taqwa ini pada pagi hari ini mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini bertepatan tanggal 17 Agustus tahun 2025. Ya, patut kita bersyukur dan bersyukur lagi. Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk bersilaturahmi, bermuajahah, beribadah di Masjid At-Taqwa ini. Semata-mata memang mungkin Allah pilih kita-kita ini jadi orang-orang yang terbaik, ya, yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan pagi hari ini, izinkan saya Bapak-bapak, izin Pak Abuya, semua para ustadz, ya pengurus DKM, karena pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025 bertepatan dengan HUT RI yang ke-80. Jadi izin sedikit saya menyampaikan ya bukan pidato kebangsaan, tapi ini adalah rasa gugahan kita, ya, hati kita untuk bagaimana proyeksi kita ke depan. Ya, izinkan saya bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan membawakan dalam konteks Pancasila, ya Pak, ya. Negara Pancasila, yaitu kita mengutip mantan Ketua PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, ya, bahwa negara Pancasila itu baituna jannatuna menurut beliau itu, ya. Ya, jadi di sini Pak, aku lahir di sini, kau lahir di sini, kita hadir bersama di negeri ini. Di negeri ini aku dan kau bersatu menjadi satu. Satu keluarga yang menikmati indahnya rumah kita, surga kita. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2025 menuntut kita untuk melakukan orientasi back to the future atau kembali ke masa depan. Hal ini kita lakukan dengan retrospeksi ke masa lalu dan proyeksi ke masa mendatang, yakni menghayati perjalanan bangsa dan proses pembentukan negara Pancasila, serta mencermati tantangan bangsa dan negara dewasa ini dengan mengisi a planet future atau masa depan yang terencana secara bertanggung jawab.
baituna jannatuna yang berarti rumah kita, surga kita. Diambil dari ungkapan Nabi Muhammad SAW, baiti jannati atau rumahku, surgaku, adalah pesan analog bagi bangsa Indonesia agar menjadikan negara Pancasila sebagai rumah surgawi. Rumah surgawi adalah wadah bersama setiap dan segenap warga negara yang bersama-sama menikmati keindahan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sebagaimana mereka berada di surga ukhrawi nanti. Negara Pancasila dalam hal ini bukan sekedar pilar, tetapi telah menjadi bangunan kokoh yang menaungi ratusan juta penduduk Indonesia dan jutaan lagi anak bangsa yang akan hidup pada masa yang akan datang. Pancasila adalah common platform dan common denominator bagi bangsa Indonesia. Meminjam istilah Al-Quran, Pancasila dapat juga dipandang sebagai kalimatun sawa atau kata tunggal pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini Pancasila lebih dari sekedar pernyataan politik, tapi juga pernyataan ideologis. Sebagai pernyataan politik, Pancasila memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada. Berbagai aliran politik di kalangan bangsa baik atas dasar keagamaan maupun kebangsaan. Seyogianya kita dipertentangkan dan mempertentangkan diri dengan Pancasila, tapi aliran-aliran politik itu hanyalah titik tolak dan warna perjuangan kelompok-kelompok politik yang diselenggarakan dalam kerangka Pancasila dan visi negara Pancasila. Sebagai pernyataan ideologis, Pancasila adalah rendezvous nilai-nilai yang terdapat dalam banyak kelompok masyarakat, baik agama maupun adat. Masing-masing kelompok agama memiliki nilai-nilai yang berbeda satu dan yang lain, khususnya pada dimensi teologis, tetapi agama-agama bisa bertemu pada dimensi etik, yaitu dengan mengajukan nilai-nilai etika dan moral yang bersifat universal. Pluralisme keagamaan tidak berarti harus menyamakan agama-agama. Dalam hal ini perbedaan tidak perlu disama-samakan. Namun persamaan tidak harus dibeda-bedakan. Jadi sedikit yang kita kutip di sini yaitu Bapak-bapak bahwa memang dalam kenyataan sosial kemasyarakatan banyak kita temui hal-hal perbedaan, ya. Tapi tentu di dalam kehidupan sosial politik juga banyak kesamaan-kesamaan yang memang banyak sekali yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi saya mengajak, ya, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita eratkan lagi silaturahmi kita sesama anak bangsa, semata-mata satu tujuan untuk membangun lingkungan kita, membangun kelurahan kita, dan mungkin yang lebih besar membangun bangsa kita. Karena tanpa kebersamaan, ya, sulit untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Jadi sesuai konteks visi misi Kota Depok, yaitu bersama Depok Maju. Bersama itu artinya kita dalam membangun satu wilayah memerlukan inklusivitas, dan kebersamaan itulah yang menjadi modal untuk kita bersatu padu, bergotong royong untuk membangun dari segala arah dan membangun secara kolektif, ya. Kalau kita sudah sama-sama memiliki visi yang sama gitu, tanpa memperhatikan hal-hal yang menurut kita penting, ya, artinya janganlah kita perbedaan-perbedaan ini
menjadi halangan buat kita untuk membangun peradaban masyarakat di lingkungan kita. Saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan, marilah kita bersama-sama tokoh masyarakat, RT RW ya, untuk membangun lingkungan kita sama-sama dan maju dalam arti yang lebih luas. Artinya dalam kemajuan itu tentunya di situ ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, kemudian mungkin kita buka ruang-ruang untuk anak-anak kita, untuk mereka dapat berkembang dengan lebih baik lagi, berikan kesempatan-kesempatan untuk masyarakat yang memiliki keistimewaan khusus ya, karena mereka juga bagian daripada kehidupan masyarakat sosial kita. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf ya atas segala kekurangan, tapi saya sangat optimis dengan masyarakat Sawan Elok yang masyarakatnya cerdas-cerdas ya Pak, yang masyarakatnya memiliki visi yang jauh ya. Ini menjadi salah satu modal untuk saya membangun ke depan Durian Seribu lebih maju lagi. Saya berharap bantuan dari bapak-bapak sekalian, baik bantuan moral ya, terutama kepada saya untuk selalu saya dapat konsisten bisa melayani masyarakat Durian Seribu sebaik-baiknya. Saya terbuka kritik dan saran untuk terus memperbaiki kekurangan-kekurangan secara berkelanjutan. Insya Allah ke depan kita terus bersama untuk membangun lingkungan kita yang lebih baik dan lebih bermartabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena saya juga akan menuju ke lapangan pusaka bapak-bapak ya. Insya Allah nanti bapak-bapak kalau ada yang berkesempatan ikut hadir ke lapangan pusaka Pak, kita ya bergembira dengan insya Allah nanti kita ada pengibaran bendera merah putih bersama-sama masyarakat, seluruh masyarakat Durian Seribu ya secara keseluruhan, karena pesan Pak Wali Kota, tugas pemerintah yaitu bagaimana membahagiakan rakyatnya. Dan membahagiakan itu tentunya ada prosesnya, yaitu bagaimana untuk bahagia itu masyarakat kita harus cerdas. Makanya harus dibangun sarana prasarana pendidikan yang sudah terbangun, harus ditingkatkan kualitasnya. Kemudian sistem pendidikan diperbaiki lagi. Oleh karena itu ke depan ya di Depok ya sekarang sudah ada sekolah rintisan gratis ya Pak, salah satunya itu merupakan terobosan bagaimana meningkatkan membuka kesempatan buat anak-anak kita untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian juga untuk bahagia itu harus sehat, makanya pemerintah akan berupaya sekuat mungkin untuk memaksimalkan ya, membangun fasilitas-fasilitas kesehatan, melengkapi hal-hal yang kurang dalam bidang kesehatan, juga meluncurkan program-program pro rakyat khususnya di bidang kesehatan. Kemudian juga dalam pelayanan tentunya masalah kebersihan, bagaimana kita tahu Depok ini salah satu permasalahan yang klasik yaitu masalah sampah. Ini terus diikhtiarkan bekerjasama dengan para akademisi, para praktisi, kemudian para ahli bagaimana memecahkan permasalahan sampah di Kota Depok. Tentunya insya Allah ke depan mungkin ada terobosan-terobosan teknologi yang akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Kemudian dalam bidang pelayanan umum juga insya Allah ya terus dilakukan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan, peningkatan SDM, dan pelayanan ke depannya semua digitalisasi, baik dalam dalam pengelolaan keuangan, pelayanan umum. Tujuannya itu untuk mempercepat pelayanan dan transparansi dalam pengelolaannya. Dan itu apa yang saya katakan tadi itu bukan ikhtiar-ikhtiar pemerintah untuk bagaimana terus berupaya membahagiakan masyarakatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.